Pada saat seorang manusia itu dalam pikiran dan hatinya itu berfokus pada wadhaifih, itu kepentingan dia punya dirinya, anaknya, hartanya, kelezatan hidupnya, syahwatnya, ambisinya, targetnya, target hidupnya. Anda mesti begini, Anda mesti begini, Anda mesti begini. Itu pilihan namanya. Setiap orang itu punya satu hati. Maka secara otomatis saudara, dia akan a'radu anillah. Hatinya itu berpaling dari Allah Ta'ala. Bukan dia nggak dengar, bukan dia nggak tahu, dia tahu. Akhirnya hasrat dia untuk mendekat kepada Allah Ta'ala itu berkurang, menjauh. Sama masjid jauh secara otomatis, sama majlis taklim jauh, sama orang-orang baik jauh, sama nasihat ogah. Nasihat udah bener banget. Nasihat udah pakai Quran, udah bukan orang lagi yang ngomong, sudah pakai Quran. Sebenar-benarnya nasihat. Nasihat sudah pakai bahasa Rasulullah, pakai hadis, pakai ini. Karena memang hatinya berpaling, tidak diarahkan ke situ, maka dia tidak hirau, tidak menghiraukannya. Itu bahasa Arabnya namanya ghaflah, lalai disebutnya. Maka efeknya saudara, ketika seseorang itu memalingkan dia punya hati dari Allah Ta'ala, area hal-hal yang terkait dengan agama menjadi hal yang tidak penting lagi dalam kehidupannya. Untuk dirinya tidak penting lagi agama. Yang penting duit ana banyak. Yang penting rumah ana banyak. Yang penting harta ana banyak. Yang penting di daerah ini ana paling tinggi punya kedudukan. Nggak lagi itu. Dia punya pikiran tidak lagi fokus dengan agama akhirnya. Karena dia berpaling dari Allah Ta'ala. Padahal pada saat seorang manusia berprinsip seperti itu, ulama katakan la ya'udu qalbuhu lil imani billah. Efeknya, hatinya saudara tanpa dirasakan berkurang keimanannya kepada Allah. Jadi ngikis dia punya iman. Mendengar hal-hal yang berbau tentang agama, munculnya rasa ketidaknyamanan, resah. Sama agama resah. Orang adzan aja Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siang-siang azan gitu. Hah? Iya, siang-siang azan. Berisik bener sih ini. Gitu. Ada pengajian, ya Rabbi bil Mustafa beliau maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Siapa sih itu lagi? Pengen matiin itu speakernya. Itu bahasa dari hati. Efek di mana dia memalingkan dia punya hati dari Allah Ta'ala. Jadi hal-hal yang berbau agama menjadi tidak nikmat dan tidak lezat. Tahu nggak ya? Ini ghaflah, bahaya. Ketika seorang tak lagi imannya merasakan kelezatan kepada Allah Ta'ala, hilang nih rasa itu hilang. Sama Allah Ta'ala hilang. Maka tak ada satu ketaatan
yang bisa dia lakukan, apalagi dia tekuni, nggak bisa taat. Sembahyang juga pengen terburu-buru dan di akhir waktu, asal sembahyang aja. Alamatnya itu. Sembahyang juga ogah banget ke masjid, karena kalau masjid pakai zikir kelamaan. Pengennya di rumah itu juga nggak pakai zikiran, suratnya juga itu aja, kul ya kulhu, semua sembahyang, nggak pernah ganti surat. Kadang-kadang nggak kul ya kulhu, yasin dibaca, yasin Allahu Akbar, biar cepet, nggak kepanjangan, karena emang udah nggak nikmat, udah nggak nyaman. Itu namanya zulmatun fil qalbi. Kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, al-humumu fid dunya zulmatun fil qalbi. Al-humum fid dunya zulmatun fil qalbi. Ketika seorang konsep hidupnya hanya mengarah kepada hal-hal yang bersifat duniawi, maka hatinya menjadi gelap gulita. Artinya gelap gulita, saudara, tidak ada petunjuk di dalam hatinya terhadap hal-hal yang bersifat ketaatan kepada Allah Ta'ala. Makanya Rasulullah sabdakan, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Munculnya hubbud dunya. Mencintai dunia itu pangkal semua kejahatan. Sumber kejahatan itu cinta dengan dunia.